Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Jalil yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk kita laksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian sholat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Berikutnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Salam takzim dan penghormatan kami kepada para alim ulama, tengku-tengku, guru-guru saya yang ada di kemasjidan ini. Tengku Khatib, Tengku Raja Imum beserta seluruh perangkatnya. Wabil khusus hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu fenomena yang luar biasa di tahun 2022, di mana Mahkamah Syariah merilis perkara yang ditangani, yaitu 1211 perkara atau kasus. Yang mencengangkan kita adalah dari kasus tersebut 471 adalah perceraian. Dan yang menyedihkan, dari 471 itu 381 adalah gugat cerai oleh istri kepada suaminya. Hanya 90 kasus cerai talak yang diajukan oleh pihak suami kepada istri. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa ini bisa terjadi di tanah yang kita cintai ini? Ini tidak benar. Kasus tersebut kebanyakan adalah terjadi percecokan, pertengkaran yang sangat hebat. Tidak ada yang mau mengalah, sehingga timbullah kekerasan di dalam rumah tangga, KDRT. Akibat terjadinya perselingkuhan atau dimadu, akibat narkotika, akibat perekonomian yang sedang susah, dan akibat kelalaian daripada suami yang meninggalkan istrinya tidak bertanggung jawab. Kenapa mereka lalai dengan komunitasnya, lalai dengan rekan dan sahabatnya di warung-warung kopi, di kafe-kafe, hanya untuk bermain game, hanya untuk bermain chip, terbengkalai keluarganya. Ini diakibatkan yang pertama kekurangan ilmu pengetahuan agama. Selama ini kita akui bahwa pembinaan terhadap orang yang mau menikah atau pranikah itu paling ada dilakukan 1 atau 2 hari. Itu pun tidak penuh. Padahal perjalanan hidup berumah tangga ini seumur hidup. Namun kalau kita mau ke haji atau berumrah,
kita akan melakukan manasik itu 1 tahun atau 2 tahun. Kenapa? Supaya kita di sana betul-betul siap melaksanakan rukun dan wajib haji, sehingga kita menjadi haji yang mabrur. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ironisnya lagi, di tahun yang sama, tahun 2022, ada satu provinsi, kita tidak menyebutkan provinsi yang mana, 2012 perkara kasus yang ditangani oleh pengadilan agama, terpaksa dilakukan dispensasi pernikahan di usia yang dini karena mereka tidak cukup umur. Kenapa? Karena 80% dari kasus tersebut sudah duluan hamil. Nauzubillah. Ini fenomena yang tidak sehat dengan era digital, era yang tidak bisa kita tutupi. Apa saja bisa dilihat. Sayang generasi muda kita. Bayangkan anak seusia itu yang seharusnya mereka di bangku pendidikan, mereka mencoba menikah, mengarungi mahligai rumah tangga, tentu tidak siap. Dan kita yakini akan terjadi banyak perceraian. Akhirnya lahirlah janda-janda muda yang akibatnya adalah menjadi dinamika sosial. Satu peristiwa yang sangat menyayat hati, menyedihkan dengan keadaan seperti ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Padahal Allah memberikan agama yang mulia, ad-dinun nasihah. Agama yang mulia yaitu dinul Islam yang ya'lu wa la yu'la alih, yang sangat tinggi. Kita sudah diajarkan satu ilmu cara berkeluarga, ahwal al-saksiyah. Karena agama syariah ini adalah sebagai nizamul ayah, sebagai pedoman hidup kita. Sudah diatur mulai bagaimana kita mencari jodoh, bagaimana kita membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tuntunannya sangat komplit, sangat detail. Contoh satu kitab kecil saja, dalam kitab Risalatun Nikah. Di sana diberi trik-trik bagaimana kita untuk mencari pasangan yang cocok dengan kita. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, takhayyaru linutafikum wa ankihul akfa. Kita disuruh untuk mencari, untuk menikahi wanita yang akfa, bimakna al-kafaah, artinya yang sepadan, yang sekupu, yang cocok dengan kita. Memang manusia menginginkan yang terbaik, menginginkan yang lebih, tapi tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Baik itu jamaliha, kecantikannya, maliha, hartanya, ahliha, keluarganya, diniha, agamanya. Kalau kita terlampau memilih yang cantik, kadang-kadang kita tidak tahan untuk selalu merasa cemburu. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, sering diganggu oleh orang lain. Dan pada akhirnya bisa saja dibawa lari oleh orang lain. Begitu juga orang yang kaya, keluarga yang terpandang, hanya menyebabkan minder diri kita seperti pembantu. Tidak ada harga di mata mereka. Maka carilah yang sepadan, yang sesuai dengan kita. Terutama agama. Karena agama inilah yang bisa memberi pedoman seseorang itu untuk terlalu taat kepada Allah, taat kepada suami, dan taat kepada orang tuanya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kita memilih itu yaitu dalam lingkungan orang-orang yang soleh, yang taat.
tazawwaju fi hijratis salih fa inna irqada sasun. Jadi kita disuruh memilih dalam lingkungan orang-orang yang soleh, karena pembuluh darah itu laksana cahaya. Kenapa? Kata orang Aceh, lage u menan minyak, lage du menan minyak, minanane. Buah tidak jauh dari jatuh dari pohonnya. Makanya disuruh untuk orang-orang dalam lingkungan yang soleh, yang taat, insya Allah kita akan terjaga dan dijamin keluarga tersebut adalah keluarga yang menjaga diri kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian berikutnya, la tangkihul qarabah. Jangan kita menikahi orang yang dekat, kerabat kita, yang masih sealiran darah. Kenapa? Akan terjadi inbreeding. 25% anak yang dilahirkan itu akan cacat, baik cacat fisik maupun mental. Apakah dia kekurangan tangannya atau kakinya, atau buta warna, bahkan maaf, bisa-bisa dia keterbelakangan mental alias idiot. Nauzubillah. Makanya dikatakan la tankihul qarabah iqtarabu wala tatwaw. Yang jauh, jangan yang dekat. Kenapa? Fa innan nisaa yalidna asbahu ikhwatihinna au akhawatihinna. Karena wanita itu akan melahirkan seorang anak yang akan menyerupai keluarga laki-lakinya atau keluarga perempuannya. Diturut, carrier diturut. Maka bek tak pilih yang tahu keluarga. Bek yo, jangan takut kehilangan harta. Jangan takut karena diambil oleh orang lain. Bah sawi kerodro. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita mencari adalah yang inna nadaru ilaiha syartahu. Yang apabila kita pandang menyenangkan hati kita, sehingga kita betah rindu akan pulang ke rumah. Bukan sebaliknya, kita bosan di rumah. Kita lebih cenderung dengan kawan dan sahabat kita di luar. Lebih-lebih mata ini apabila sering memandang wanita lain, istri orang lain, maka apalagi foto maupun video yang diharamkan untuk dilihat akan merendahkan, menurunkan rasa cinta kita, rasa senang kita untuk melihat istri kita. Disitulah awal petaka bagi kita, sehingga kita bosan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguh luar biasa tatanan Islam ini. Berikutnya kita harus mencari yang perawan. Bukan berarti yang janda tidak boleh, tapi diutamakan yang perawan, yang subur. Kenapa? Karena al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Karena harta dan anak itu adalah salah satu kesenangan kita hidup di dunia. Kita sudah merasakan bagaimana senangnya kita untuk anak-anak kita. Apapun akan kita korbankan untuk anak-anak kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kata Allah, al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati wat thayyibati lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibati. Orang perempuan yang jahat akan diberikan kepada laki-laki yang jahat. Laki-laki yang jahat akan diberikan kepada perempuan yang jahat. Perempuan yang baik-baik akan diberikan kepada laki-laki yang baik. Dan
laki-laki yang baik akan diberikan kepada perempuan yang baik. Walaupun asbabun nuzul ayat ini ditujukan pada kasus Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan kaum Ifki yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha dengan fitnah yang keji. Namun Allah menjawabnya seperti yang kami bacakan tadi, bahwa wanita yang buruk kepada laki-laki yang buruk, wanita yang baik kepada laki-laki yang baik. Rasul adalah orang yang mulia, kekasih Allah. Tidak mungkin Allah memberikan jodoh yang tidak baik, tidak masuk akal, walaupun secara syar'i maupun kauni. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dalam berkeluarga itu ada yang dilarang. Ada yang dilarang karena dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yang pertama adalah nikah al-khind. Nikah ini hanya untuk menurutkan hawa nafsu, yaitu kita jadikan selir-selir, bukan untuk kita jadikan sebuah keluarga yang kita bina untuk sakinah, mawaddah, warahmah, tapi hanya untuk pelampiasan nafsu. Orang Arab dulu dimaklumi, tapi kalau diketahui oleh orang lain aib, memalukan. Dan ini sampai sekarang masih ada terjadi, selir-selir, istri satu atau dua tapi selirnya begitu banyak. Yang kedua, nikah badal. Ini parah. Orang jahiliyah dulu memberikan istrinya kepada orang lain dengan syarat istri orang lain diberikan kepada kita, tukar menukar pasangan. Nauzubillah. Alasannya supaya tidak bosan, tidak jenuh, ada variasi. Nauzubillah. Dan ini sudah terjadi di kota-kota besar. Mereka membuat arisan, seakan-akan arisan itu benar, padahal mereka tukar menukar pasangan di dalam hotel. Nauzubillah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian nikah iftida. Nikah ini orang jahiliyah dulu menginginkan anaknya seorang yang gagah, seorang yang cerdik. Maka dia dinikahkan sementara dengan orang-orang yang dianggapnya gagah, cerdik untuk melahirkan turunannya. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Bagaimana nasabnya harus jelas. Kalau seperti itu anak tidak jelas. Itu dilakukan. Kemudian poliandri. Ini adalah kalau jahiliyah dulu, seorang suami yang sudah menghamilkan istrinya diberikan kepada orang lain untuk dinikahkan lagi. Istri banyak suami. Dan di Aceh sekarang sudah terjadi. Nauzubillah. Istri banyak suami. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Terakhir adalah nikah sigar. Ini yang terparah. Kenapa? Kita punya anak perempuan, kita berikan kepada orang lain untuk dinikahkan dengan syarat anak perempuan dia diberikan kepada kita. Tukar guling. Ini yang paling berbahaya. Tapi orang Arab dilakukan seperti itu, dia tidak tega memperkosa anaknya sendiri. Saling tukar. Orang kita sekarang ini begitu tega, hati memperkosa anak kandungnya sendiri sampai hamil. Nauzubillah min zalik. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah fenomena yang terjadi sekarang, dan orang kita menyenangi padahal itu disenangi oleh orang-orang jahiliyah yang sebenarnya harus kita tinggalkan, tapi kita sudah menyenanginya kembali.
Demikian mungkin khutbah singkat ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kami sendiri dan menjadi pelajaran bagi kita bersama. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri sebagai hamba yang sangat dhaif terhadap ilmu pengetahuan agama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.